Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung pada webinar Atikom Sumbar, di mana yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Prof. Dr. Haji Jufriyadi Naam, Eskom Mkom, telah bersama kita dan siap memaparkan materinya. Dan sebelum acara ini kita mulai, nanti kita dengar dulu kata sambutan dari Bapak Ketua Atikom, Bapak Asosiat Dr. Yohandri, Asosiat Prof. Dr. Yohandri Eskom Mkom. Kepada Bapak Yohandri, boleh kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur tidak henti-henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya juga dalam situasi pandemi virus corona ini kita masih bisa berkumpul. Walaupun jarak kita berjauhan, tapi kita masih bisa untuk saling bertegur sapa dan bersatu rahim dalam webinar ini. Dan juga tidak lupa salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami dari pengurus Aptikom Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir dalam seminar online ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Jufriyadi Naam. Beliau ini selalu senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan kita, terutama dalam penulisan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari tim penyelenggara Aptikom Provinsi Sumatera Barat, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Jadi mohon dimaklumi kalau internetnya yang macet atau yang lain sebagainya. Nanti di akhir acara Bapak Ibu nanti bisa menerima link dari Bu Ehmi nanti untuk pengambilan sertifikatnya. Silakan nanti diisi link tersebut sehingga nanti sertifikat bisa dikirim ke email masing-masing. Demikian saja dari kami sebagai sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan kepada dari Bapak Yuyu. Kita akan segera masuk kepada acara kita bersama Bapak Profesor Naam yang kita tahu Bapak ini sudah pakatnya, apalagi di bidang penelitian ini sudah banyak publikasi beliau baik nasional maupun internasional sebagai reviewer, begitu juga di bidang penelitian di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Nah, jadi kita berharap Bapak bisa membagi, men-share ilmu kepada kita yang hadir pada Prof. Kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Aptikom, Bu Evni, pembacara. Sebentar nih, cucu tutup itu. Udah pakai cucu, Bro. Cucu lagi ikut. Ya. Baik. Mungkin yang lain bisa matikan dulu apanya speakernya. Ya, Bos, siap, Bos. Oke ya. Mohon di record, Prof. Ya, baik.
Oke, ya sedang jalan. Jadi baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan selawat kepada Rasulullah SAW dan kita sudah masih dalam menjalankan ibadah puasa. Suara saya agak kecil ya. Nah, terima kasih nih Aptikon diberi kepercayaan ya berbagi. Sana banyak juga kesempatan untuk berbagi ini. Mungkin ini pula kesempatan yang mungkin untuk berjauhan ini ada fasilitas yang kita manfaatkan. Jangan lupa direkam ya, Prof. Ya, sudah ada. Nah, dalam publikasi ini memang jadi momok, apalagi di Indonesia. Sebenarnya bukan di Indonesia saja, seluruh orang harus publikasi. Kalau enggak, ya pengetahuan akan berhenti, orang nggak akan tahu. Publikasi ini bukan dari sekarang saja, di zaman-zaman dulu pun, ya sudah Allah sendiri pun mempublikasikan. Contohnya publikasinya Allah sebutkan, Nabi Nuh itu umurnya sekian, berdakwahnya sekian tahun. Artinya apa? Itu publikasinya dalam Al-Quran. Nah, konsep publikasi inilah maka kita ilmu pengetahuan berkembang dan segala macam. Ya. Nah, untuk khusus di kita bidang pendidikan, akademik, di edukasi, nah aplikasi ini banyak sekali manfaatnya. Dan malah jadi syarat untuk tamat, termasuk juga syarat untuk naik pangkat dan segala macam. Nanti kita akan bahas. Nah, cuma sudah topiknya banyak gitu ya. Topiknya banyak untuk bisa, karena mungkin ini karena pengalaman saja. Karena saya bukan orang bukan orang bidang metode riset, tapi riset itu karena pengalaman, karena tuntutan waktu kuliah, S1, S2, S3, dan juga karena keterpaksaan untuk naik pangkat, mulai dari dulu. Nah, jadi pengalaman inilah akan saya mau share kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di saya publikasi yang internasional pun juga baru 2016 baru mulai, jadi masih baru. Jadi setelah saya coba pahami, ada kawan yang membimbing, berbanyak ini triknya. Akhirnya semua bidang yang sekarang saya lakukan, baik ekonomi, sosial, saya sampai hukum Minangkabau pun sebuah publikasi di Scopus. Nah, ini menunjukkan, ini sebagai bukan apa-apa, cuma menunjukkan saja bahwa trik dan caranya sama semua. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini, kita mulai, mungkin agak global dulu, detailnya nanti mungkin kita bahas nanti waktu sesi tanya-jawab dan segala macam. Baik. Sasar slide aja ya, biar lebih dan lebih jelas. Nah, jadi ini topiknya diberi bisa lihat ya. Nah, topiknya tentang bagaimana menulis scientific research itu mudah dan rendah similarity. Banyak yang menulis cepat, tapi similarity-nya tinggi. Nah, saya masuk ke paper, ke jurnal yang saya kelola, baik juga kepada saya reviewer di jurnal internasional yang di Telkomnika, waktu dikirim, waktu saya cek, ini similarity-nya tinggi sekali gitu. Lalu dari center aja, Prof. Dulu. Ya. Unmute dari Prof aja. Dari admin aja, Pak. Iya. Mohon Bapak Ibu yang lain di ini ya. udah Mute dari admin aja, Pak. Iya. Ini karena sudah selesai, jadi ya, tertutup layar, karena layarnya kecil, menunya banyak. Oke. Baik ya, saya lanjutkan. Lagi. Nah,
Jadi bagaimana membuat publikasi tetapi cepat dan juga harus rendah similarity-nya. Karena kalau tinggi similarity tinggal copy paste ambil di internet, copy paste itu yang banyak terjadi. Copy paste ini jadi dia pas dilempar waktu saya di Telkomika kemarin saya cek similarity, ini gawat. Nah, seperti itulah kira-kira. Baik jurnal yang paper manuskrip sudah masuk ke paper yang sekelola. Rata-rata seperti itu. Ada 97%. Kalau 97% berarti kan judul dan namanya saja yang berbeda itu atau mengenai biodatanya kalau ada di dalam manuskrip tersebut. Nah, untuk itu dalam hal ini saya coba print. Insya Allah nanti Bapak Ibu coba, Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, saya coba agak sederhanakan step by step karena sudah diujikan. Cara ini sudah saya ujikan. Tadi saya sudah sampaikan juga. Bapak karena banyak belum nyali, saya ulangi. Jadi ada alumni kita MCOM, dia tuh lulus CPNS, sudah lulus ujian dasar tingkat dasar. Nah, mau tingkat lanjutnya lagi wawancara segala macam. Nah, yang lulus di seluruh Indonesia itu cuma 2 orang. Dan dia salah satunya yang tertinggi, tapi saingannya ini publikasinya banyak. Jadi gencar nih. Nah, bagaimana cara mengalahkannya? Yang saingnya itu untung aja belum ada, mungkin belum masih nasional banyak. Nah, dia bagaimana untuk menerobos itu? Salah satunya dia buat internasional. Begitu juga pengalaman anak saya dulu waktu jadi dosen di UIN. Ini kan dari tidak lulus nilai dasar, akhirnya nilai diturunkan, lulus menjadi yang tertinggi karena apa? Karena ada publikasi internasionalnya. Nah, dalam 5 jam dia curhat sama saya, hanya dalam 5 jam Pak saya selesai membuat manuskrip ini. Nah, setelah selesai, saya proofreading, ya sehari 2 hari minta tolong sama kawan di bahasa UPI, di proofreading, translate. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahap review. Jadi tidak sulit. Jadi dari artinya dia dari nol gitu. Artinya belum pernah publikasi internasional. Nah, coba mungkin dulu tesisnya dibuat mungkin dari jurnal internasional saja. Nah, artinya apa? Bahwa bisa. Dan juga kita yang ada di sini kan sudah terbiasa kerja keras untuk belajar dan segala macam. Karena banyak dari kita ini kadang-kadang dari nol belajar itu, sehingga bisa lebih paham. Tapi tidak usah disesalkan, tapi itu menjadi cambuk bagi kita untuk selesai. Nah, ini sedikit apa saja ya. Jadi hari ini sudah 20, barusan ini paper kami dengan Pak Yu sudah accepted. Insya Allah akhir Mei besok mau publish di Indeks WOS. Ya, yang di OS sebelumnya yang ke-19 belum masuk ke Scopus, tapi sudah saya klaim dan secepatnya. Nah, ini artinya bahwa setiap riset itu goal dari suatu penelitian saintifik itu baik sekolah, baik orang labor dan segala macam itu harus ada publikasinya. Harus ada publikasinya. Kalau tidak ada publikasi, maka ilmu pengetahuan akan stop, akan berhenti. Orang tidak akan tahu lagi berkembang ilmu pengetahuan. Makanya salah satu perkembangan ini ilmu pengetahuan harus ditulis. Nah, tentu cara menulisnya juga harus diikuti dengan standar yang ada. Ya, kalau standar yang ada. Nah, ini yang kita. Artinya apa? Tanpa publikasi kita tidak akan peroleh, apalagi tanpa bantuan dan segala macam. Tanpa publikasi kita tidak dapat hadiah, uang, ada segala macam. Tanpa publikasi kita tidak bisa promosi jabatan dan segala macam. Tanpa publikasi, maka ilmu pengetahuan itu akan mati dia. Nah, ini mitos. Ini mitos yang terjadi. Apalagi kita saya nak mampu dan segala macam. Nah, ini mitos. Ya, karena kita harus membuat itu harus yang spektakuler dulu, baru ditulis gitu. Nggak harus. Harus membuat itu yang dapat ide apabila sudah pergi ke hutan, atau misalnya pergi dulu ke sini dan bermancing dulu ke laut dan segala macam, baru dapat ide.
Ya kan? Kadang-kadang banyak mitos seperti ini, mitosnya semua. Lalu saya akan bisa menulis apabila saya kerjakan sendiri. Nah, kita harus berkolaborasi. Apalagi Bapak Ibu yang belum ada publikasi di publikasi di internasional, dan itu harus guide orang, harus bawa orang yang sudah pernah publikasi. Kalau enggak, apa itu sudah tidak percaya dia. Karena kemarin waktu di AI saya sampaikan salah suatu kisah mengenai Otsu, ya, metode Otsu. Join audio kok. Ini kalau di sini Baradu ya. kalau sedang slide bisa settingnya di apain Suaranya biar lancar narasumber kita menyampaikan materi. Terima kasih. Ya. Nah, jadi harus kita tidak, ya. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan yang lain yang sudah berkembang. Seperti yang saya akan sampaikan tadi, Otsu itu ada metode yang paling bagus dalam menentukan threshold untuk satu image. Tapi dia waktu mempublikasikan itu tidak, jurnal boleh dikatakan apa? Karena kita cari jurnal. Nggak bisa saya karena sedang sedang slide, jadi layarnya tertutup. Itu nggak bisa berdekatan tuh, Prof. Mungkin ada yang berdekatan. Dari peserta tuh. Prof. Dari peserta. Nah, jadi kenapa? Bukan artinya di prosedur tidak bagus gitu. Cuma kita di hukum di Indonesia kalau dari kita prosedur itu sangat bagus untuk pengembangan untuk menyampaikan publikasi. Tapi di Indonesia prosedur ini kalau untuk penilaian kita untuk dosen untuk naik pangkat itu malah nilainya direndahkan gitu. Direndahkan. Kenapa? Karena itu mungkin tidak selektifnya, masuknya tidak terlalu selektif dan segala macam. Dan itu juga hanya syarat pembantu. Lalu ASU ini metode itu hanya di proceeding dia terbitkan. Nah, di proceeding dia terbitkan. Makanya walaupun itu bagus kalau seandainya kita tidak ada relasi dan segala macam itu akan sulit. Makanya juga kita harus bisa mampu melakukannya kerjakan sendiri. Nah, lalu mitos selanjutnya adalah setelah riset yang banyak ada juga kemarin saya dengar orang menyampaikan materi harus riset dulu semuanya sudah selesai baru tulis. Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai melakukan riset semua baru kita tulis, banyak kendala yang akan terjadi. Yang pertama, ini masa bagus, ini masa bagus lagi. Akhirnya jadi tulisannya. Padahal yang diminta publikasi itu tidak banyak, gitu. Paling lama-lama, satu kontribusi. Yang kedua bisa jadi, kita sudah selesai meneliti, waktu kita publish, rupanya orang lain sudah duluan. Saya ingat sekali pengalaman peneliti saya dulu, Prof. Sarif yang di Kanada meneliti dan segala. Baru sekian jam dia sudah boleh publikasi di dahulu dong. Dana sudah habis sekian dan segala macam. Itu disampaikan. Jadi makanya harus tidak harus selesai. Sampai kalau rasanya sudah ada sesuatu kontribusi, begitu juga saya lakukan dulu waktu S3. Baru dapat sukses, saya langsung publikasi. Ya, saya langsung publikasi supaya jangan diklaim oleh orang penelitian kita itu sudah ada orang buat. Karena kalau untuk S3, kalau sudah diklaim sama orang, ya sia-sialah yang kita lakukan. Makanya tidak harus selesai duluan. Nah, akhirnya kalau udah keempat ini terjadi mitos ini, kita akan pusing sendiri gitu, capek sendiri, akhirnya tidak tahu apa-apa lagi. Akhirnya sudah malas lagi. Nah, jadi akibatnya seperti ini jadinya. Nah, untuk itu banyak kendala yang akan timbul. Yang pertama, nggak pernah ada. Kamu nggak pernah ada buat. Misalnya kita nggak pernah mencoba membuat. Sulit, masalah itu sulit, ini sulit. Itu aja banyak. Jadi kita sudah terbebani oleh masalah-masalah itu. Nah, ini kita harus terobos. Lalu tidak ada penelitian atau sibuk meneliti aja. Ini tetangga saya sibuk meneliti. Akhirnya tidak ada yang ditulis. Akhirnya menulis orang saja mendapatkan nama. Nah, tidak ada yang diteliti. Ya kan? Atau tidak harus ada penelitian.
Tidak harus ada penelitian. Bisa membuat publikasi itu dengan review paper. Anda mencari-cari paper-paper yang sama dengan topik dari kita, cari lalu kita tulis. Itu malahan paper-paper seperti itu yang mendongkrak untuk sitasi untuk menaikkan indeks kita. Kenapa? Karena orang akan banyak mensitasi punya kita, menaikkan indeks kita. Jadi tidak harus ada penelitian gitu. Kalau hanya sudah publikasi, apa yang ada? Apalagi kita banyak jadi dosen. Nah, dari dosen itu banyak penelitian mahasiswa, tinggal kita permak. Tapi ingat, harus bawa namanya atau minta izin sama dia pakai materai bahwa saya publikasikan skripsi atau tesis Bapak Ibu ini, kesan ini, nanti saya minta saya publikasikan atau nanti dibawa gitu ya. Nah, saya kira seperti itu. Lalu tidak percaya diri. Nah, ini rasanya ini yang kita buat ini rasanya masih rendah, masih rendah. Kita harus dobrak. Ya, harus dobrak. Apapun kita buat, segala sesuatunya itu ada kelebihannya. Apapun di muka bumi ini, segala sesuatunya pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Sekarang dengan menulis, dengan publikasi, kita bagaimana mengemukakan yang lebihnya itu. Melebihkan itu. Dan kita buat harus dramatis. Ya. Bukan didramatisir. Harus. Jadi tulisan juga begitu, harus dramatis. Sehingga orang percaya. Maka di tesis itu, sekali disertasi itu bisa sampai 7 jurnal Scopusnya gitu. Karena dibuat dramatis. Nah yang keempat, tidak mengetahui perkembangan ilmu. Ini yang kita akan gebrak hari ini. Tidak tahu perkembangan ilmu. Nah, sekarang dunia internet sudah terbuka lebar. Bapak, Ibu bisa manfaatkan dunia internet mencari. Kalau dulu mungkin susah kita mencari referensi dan segala macam, mengetahui perkembangan. Tapi sekarang tidak ada batas lagi. Ya, tidak ada batas lagi. Karena orang semuanya mempublikasikan. Segala ada yang baru, segala publikasikan. Termasuk paten pun juga dia publikasikan. Bahwa paten ini telah dipatenkan. Ya. Artinya kita sudah melihat ini perkembangan hari ini. Nah, ini yang satu lagi. Yang sulit. Nah, ini yang kelemahan nomor 4. Dari mana masalah? Yang kelima ini yang jangan masalahnya. Lemah dalam tata bahasa. Karena ini kebiasaan kita juga dulu, Bapak Ibu. Kebiasaan kita juga dulu. Dulu waktu kita kuliah, waktu tes program, contohnya saya mengajar algoritma, membuat program dijalankan. Nah, karena diisi data termasuk program deskripsi segala macam dulu. Isi data sembarang saja. Usah katanya huruf besar tidak benar karena diisi angka 11 aja semua. Kadang sudah dibuat pengkodean karena kode sembarangan. Akhirnya apa? Terbiasa menulis seperti itu. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang mahasiswanya mulai kalau coba masukkan data yang benar. Nah, minimal data dirinya sendiri. Nomor BP-nya yang benar, nama cara penulisannya yang benar. Ini yang banyak salah. Sebab banyak mereview paper, banyak ditolak itu karena tata bahasa ini. Cara tulis, cara memakai kalimat, dan segala. Karena membaca kalimatnya sesak napas bacanya. Satu kalimat itu bisa terdiri sampai 20 kata. Gitu. Satu kalimat 20 kata sesak napas membacanya itu. Tidak tahu titik komanya. Nah ini kelemahan. Nah ini nanti kita coba bahas. Lalu, ya, kita tidak mau memulai. Ini banyak masalah. Saya tidak pernah memulai. Sekarang mau tak mau harus mulai. Yang kuliah, S1, S2, S3, apalagi harus menulis. Kalau tidak menulis, tidak bisa tamat. Dosen harus menulis. Kalau tidak menulis, dosen misalnya tidak bisa naik pangkat. Makanya harus menulis. Naik, ya, itu yang jadi yang memaksa kita hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi semuanya itu bisa dilakukan. Nah, itu yang ini kendala yang terjadi. Ini ya umum saja. Nah, untuk apa publikasi itu? Seperti saya sampaikan tadi, profesionalisme, ilmu kita berkembang dan segala macam. Itu profesionalisme keilmuan. Yang kedua adalah melaporkan perkembangan ilmu begini loh sekarang. Nah, ini tetap perkembangan ini loh sekarang gitu. Jadi kita tahu untuk apa. Lalu untuk tamat lulus S1, S2, S3. Makanya
Memang ada juga di S1 tuh ya, tapi S2 S3 tidak ada saya rasa di dunia ini. Tapi di S1 memang ada bahwa tidak perlu membuat skripsi gitu. Contoh anak saya di UI tidak ada baca. Akhirnya apa? Disuruh sekolah pun nggak mau, pusing kita nyari sekolah. Kenapa? Karena dia ditargetkan untuk bekerja cari uang gitu. Jadi dia tidak mau sekolah lagi. Apa saya sekolah ini, saya bekerja, saya sudah dapat gaji segini gitu. Dan yang keempat, untuk naik pangkat. Asisten ahli. Apalagi untuk dari lektor ke lektor kepala ini, lektor ke lektor kepala bisa loncat naik ke Jafung ini, dari ini butuh publikasi internasional, butuh publikasi internasional. Nah, kalau tidak begitu tidak akan bisa bisa naik, apalagi ke guru besar dan segala macamnya. Karena kalau udah guru besar enak Bapak Ibu, ya kan menung aja nguap aja pagi digaji oleh pemerintah 300.000, mana bercari lagi itu kan? Kira-kira itu. Apalagi kalau suami istri profesor gitu kan berpelukan aja pagi dapat 700.000. Oke. Lalu bagaimana caranya? Nah, pertama Bapak Ibu harus buat dulu kerangka dan tulis saja apa yang mau ditulis. Sama saya menentukan kemarin ini, ya kan karena apa mau tes pen-nya. Buat saja, tulis. Ini apa? Ini data. Nah, cari ini, buat tulis saja. Jadi apa salah-salah nanti sebisa akan mungkin Bapak Ibu macam ketawa-ketawa macam membaca kalimat dan segala macam. Betul Pak? Nanti kita akan cari orang berbahan provider bagaimana mengambil clue-clue yang dari yang ditulisnya itu. Makanya harus perlu ada pembimbingan di sini. Perlu pembimbingan. Nah, enggak masalah gitu ya, enggak masalah dibimbing ini segala macamnya. Kan enggak selalu kalau kita kawan-kawan ini enggak selalu dibayar, enggak selalu ya, enggak selalu kecuali udah profesional betul buka usaha dan segala macam provider itu segala macam. Tapi kami kan juga anggota SAPE Network Asia Pasifik. Kami itu sudah ditekankan betul itu oleh ketuanya. Jangan selalu diukur dengan uang dan segala macam. Dan malahan kemarin ada wacana kita yang udah umur 55 ke atas ini yang udah profesor ini udah 60 tinggal 10 tahun lagi mau umur jadi guru dan segala macam di Indonesia. Jangan meneliti hanya sekedar membuat publikasi hanya untuk syarat saja lagi. Itu dan bagaimana cara ada pembimbingan. Makanya sekarang sudah ada produksi kopi dan segala macam dan untuk beras dan segala macam. Nah, ini diskusi dengan kawan. Ya. Lalu buat riset grup. Nah, maka sekali Bapak Ibu, ini gunanya ikut konferen. Buat riset grup untuk mencari kawan, cari relasi. Saya juga begitu loh. Bagaimana caranya saya bisa tembus ya ke US, ke apa yang di UAD Tolen. Tapi saya harus ikuti konferen dia. Berkenalan dengan dia menceritakan ini pandai ya bahasa Indonesia walaupun bahasa Inggris kita patah-patah gitu ya, sebenarnya juga tidak bagus. Saya pakai jasa dari dosen UPI juga untuk mentranslate ke Google Translate segala macam. Tapi kalau bahasa kita dalam bahasa Indonesianya bagus strukturnya, kita bisa dengan Google Translate aja bisa yang berbahasa Inggris. Saya ada paper tuh, hanya pakai Google Translate saja. Tapi tata bahasanya, tata tulisnya bagus. Ini gunanya ikut konferen, ya kan? Cari kan, jadi bukan kita ikut konferen nanti hadir udah tidak gitu. Cari duduk itu konferen duduk tanya ini segala macam sehingga apa minimal membuat jurnal nanti, mencari reviewer, kita sudah ada kenalan banyak seperti itu. Begitu juga dulu kita waktu mencari untuk reviewer untuk resi dan segala macam. Nah, kolaborasi ya nanti ya kita memang di Aptikom masih nasional, tidak masalah. Walaupun tidak ada internasional dengan Aptikom, kolaborasi dan segala macam. Kan banyak orang-orang hebat di sana gitu kan. Kita bahas. Dan tekankan saya tidak Superman, saya bisa selindak ya. Kita harus bekerja sama. Ini istilah ya, ini kita luruskan dulu menyebut istilah dalam publikasi ini. Banyak sekali kita yang memakai istilah yang saya sebut. Apalagi kalau sudah dibawa keluar, kadang kalau orang sudah paham dia mengetawakan dan mencemooh kita gitu. Ada namanya manuskrip. Manuskrip itu adalah tulisan yang baru kita buat dan belum dipublikasikan gitu. Yang belum dipublikasikan. Jadi kita kalau membuat tulisan
Ya, belum dipublikasikan itu manuskrip namanya. Apakah itu tesis, disertasi dan segala macam. Nah, ya, nah itu baru manuskrip namanya. Kalau sebenarnya tesis itu atau disertasi itu sudah ujian, ditandatangani oleh pembimbing dan penguji, itu baru disebut dengan disebut dengan tesis atau disertasi. Tapi kalau seandainya masih dalam tulisan awal, itu baru namanya manuskrip namanya. Manuskrip namanya. Termasuk pun untuk paper-paper yang akan kita publikasikan, itu baru manuskrip. Tapi kalau seandainya sudah kita publikasikan, maka maka ya itu isi dede, Pak. Makan. Itu belum bisa dikatakan paper. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Sebentar. Karena saya kalau mau harus keluar apa. Jadi itu namanya manuskrip. Jadi manuskrip itu yang baru ditulis itu. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu biasakan menyebutnya manuskrip. Jangan nyebut jurnal gitu. Jurnal itu tempat publikasi gitu ya. Karena mahasiswa, kamu skripsi, kamu buat jurnalnya ya. Bukan. Itu bukan jurnal, buat manuskripnya. Lalu artikel. Ya, artikel. Artikel ini adalah manuskrip kita yang sudah dipublikasikan. Itu baru namanya artikel. Kalau di skripsi, kalau di S2 namanya tesis, kalau di S3 namanya disertasi gitu. Nah, itu baru disebut dengan artikel. Ya. Disebut dengan artikel. Nah, lalu jadi yang sudah dipublikasikan. Kalau skripsi, kalau tesis, misalnya sudah ada tanda tangan penguji dan sudah tanda tangan daripada pembimbingnya. Nah, itu baru disebut dengan tesis atau disertasi. Nah, lalu yang ketiga adalah jurnal. Jurnal ini adalah tempat mempublikasikan. Kalau artikel tadi, ciri khasnya yang minimal itu adalah harus ada DOI-nya, Digital Object Identifier. Harus ada DOI-nya. Itu minimal sekarang. Sama dengan kayak IP address. IP address itu adalah harus ada identitas alamat komputer. Ya. Lalu yang kedua ada jurnal. Jurnal ini cirinya ada ISSN atau EISSN. Itu cirinya. Jadi dalam daftar pustaka Bapak Ibu tidak perlu sebutkan ISSN, tidak perlu. Yang perlu itu DOI. Begitu juga proceeding. Proceeding itu tempat publikasi, tapi melalui konferen dulu. Namanya proceeding. Biasanya proceeding ini paper yang terbit di sini adalah paper-paper yang baru tahap belum ada hasil yang signifikan. Artinya hasilnya belum menjadi, artinya baru tahap proses, baru sampai stage of process. Itu di proceeding. Itu boleh minimal, tapi yang sudah jadi juga boleh masuk di sini gitu ya. Di proceeding ini bukan tidak boleh, tapi batas minimalnya adalah bahwa manuskrip tersebut sudah ada diteliti tetapi belum diujikan. Nah, kalau ujikan dalam bentuk manuskrip lengkap, itu biasa jurnal yang mau terima. Jurnal baru. Maka itu juga mungkin dasarnya dari Dikbud kita, pendidikan tinggi, untuk naik jabatan itu syaratnya itu harus publikasi di jurnal gitu. Proceeding ini hanya untuk tambahan. Tapi bagi kita yang baru, yang awal-awal, tidak ada masalah coba dimasukkan di proceeding. Tidak masalah dimasukkan di proceeding. Ya kan, minimal kita sudah bisa, tapi jangan gelondongan, jangan tsunami publication ya. Sampai 1 tahun itu ada 100 paper, ada 15 paper di proceeding semua gitu. Kita tidak penulis pertama, itu tsunami itu. Kalau Bapak Ibu pakai itu bukan dapat digunakan, malah menjatuhkan. Itu sudah diekspos oleh Dikti. Ada beberapa dosen yang memberikan publikasi sekian gitu, di-cut naik pangkatnya. Ada juga teman tuh sudah letter kepala 700, kan tinggal cuma 150 lagi itu jadi guru besar. Tidak bisa. Kenapa? Karena namanya sudah di blacklist oleh, karena publikasinya terlalu banyak dan tidak sesuai. Masa ya sampai publikasi sampai 70 dalam
dalam 1 tahun gitu. Jadi tidak diakui. Ini Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu banyak publikasi itu, tapi yang wajar gitu. Tapi kalau Bapak di internasional, Bapak Ibu dibuat di jurnal, tapi penulis pesatu atau koresponden autor itu diakui itu, ya. Karena ada juga kawan di tetangga saya nih kemarin mau guru besar, profesor itu 5 dalam setahun, tapi dia sebagai penulis pertama itu diakui. Yang tidak lolos gitu kan. Saya juga dulu yang 2019 Bapak Ibu lihat itu ada 9 paper, tapi 4 itu penulis pertama, 3 penulis pertama, 1 koresponden. Nah, itu yang jadi jadi dasar dari dikti. Jadi enggak boleh jangan masuk sini untuk menaikkan indeks kita di Sinta, menaikkan indeks kita di Google Scholar. Menjadi bumerang buat kita nanti kalau kita pakai. Tapi kalau hanya sekedar masih tahap, artinya apa? Masih tahap naik di dalam jafung yang sama, misalnya dalam tahap lektor yang sama, mungkin tidak salah 200 ke 200 ke 300 atau asisten ahli, ya kan? Masih di lingkup, kalau kita di swasta masih lingkup itu kalau masih lengkap di dikti, mungkin LL dikti ya itu masih tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ke Jakarta, masuk ke dikti itu bermasalah itu. Ya. Itu bermasalah. Ini yang jadi bumerang buat kita. Jadi jangan tsunami. Pasti adalah tsunami publikasi. Jadi jangan terlalu banyak publikasi. Ya, tapi kalau di internasional pemerintah masih mentoleransi. Kalau banyak, tapi ya kita penulis pertama, first author atau koresponden author, itu masih bisa ditoleransi. Itu tidak banyak kejadian dan bisa lolos. Ya, kira-kira itu. Untuk yang Bapak Ibu, supaya jangan lupa nanti bertanyanya, boleh nanti di chat diketik saja gitu ya. Nanti mungkin dari Ibu moderator nanti kerepotan karena jadi mana ya ingat waktu slide saya ini mau tanyakan di sini langsung saja ketik di chat, jadi terekam gitu kan. Jadi nanti bisa Ibu moderator membaca atau dari sana atau gimana. Jadi ditanyakan di chat, tanya ini langsung karena bahan ini banyak, karena untuk materi itu ini saja kalau di bawah memang harus sebagai pengalaman saya membimbing dosen di STB Indonesia itu 2 kali melakukan training ini, 7 yang kita prioritaskan untuk publikasi, baru 5 yang terbit di jurnal terindeks Scopus dan WOS. Jadi dari 7, 5 yang dibimbing itu 2 kali melakukan, mungkin banyak khusus judul saja, tentang abstrak saja. Yang lebih penting sekali itu introduction. Introduction ini 70% jurnal menilai introduction. Kalau udah lolos introduction ini, isinya itu tanggung jawab reviewer lagi. Biasanya itu agak menurun pekerjaan. Jadi mendakinya itu adalah pada saat introduction. Oke, kita lanjut. Memang banyak tantangan. Setiap publikasi manuskrip yang kita bawa itu banyak tentang salah ini, reviewer, salah ini di editor, salah bahasa dan segala macam. Memang, tapi itu membuat kita lebih kuat. Jangan dianggap itu kita jadi patah semangat. Nah, adalah tidak tembus ini, jurnal ini payah betul nih. Ini segala macam nih. Jangan gitu ya, itu mama. Saya juga kemana saya cerita kemarin, saya kan pengelola yayasan yayasan Darul Hijjah Hafiz Al-Quran di Batu Gadang. Karena diuji santri itu oleh ustadznya. Lalu ustadz itu menyuruh santri, ada Batu Gadang ini ada batu besar, betul besar di sana. Betul besar, setiap pagi disuruh santrinya mau masuk ke pondok itu ada betul besar. Disuruh santrinya, kamu coba nih, santri ini silakan dorong batu ini supaya bergeser di sini supaya kita lewat tidak terganggu. Setiap pagi santri itu menggorong dan segala macam. Sudah berbulan-bulan, 3 bulan,
Nyatanya batu itu tidak bergerak juga karena batu itu sebesar ruangan ini, sebesar kamar gitu. 3 meter kali 3 meter. Santri itu berkecil-kecil, umur 15 tahun. Dan segala macam. Kadang di Nawa itu Tuan. Yang mana Kak? Kita masuk kan di gang pertama kan. Itu kan ada gedung baru yang buat apa nak? Wali ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa di santri itu tersebut. Tapi setelah 3 bulan datang Ustaz nyuruh saya dorong batu susah. Mungkin mana susah ini. Lalu apa kata Ustaznya? Coba sekarang perhatikan badan kamu. Perhatikan badan kamu. Yang tadinya kurus, akhirnya nggak kuat. Sekarang jadi kuat. Badan jadi kekar. Inilah manfaatnya yang dilakukan pekerjaan itu tadi. Walaupun nampaknya sederhana. Begitu juga ini. Jadi tantangan Bapak Ibu itu. Saya dulu waktu pertama mau publish di jurnal yang NDOS ini 3 kali Bapak Ibu ditolak. Ada yang malah 1 tahun jadi gubernur, tidak dibaca-baca gitu. Tidak ada progres lanjutan. Sudah setahun ada progres lanjutan terhadap paper tersebut. Itu biasa. Ada lagi kawan tentang curhat yang saya ini tentang karena saya tinggal di komplek dosen UNAN ya, jadi dosen-dosen aja banyak. Aduh Pak Jum, saya udah setahun menunggu paper saya baru dikoreksi. Dikoreksi tidak pula diperbaiki, tapi koreksi apa? Di-reject, jadi ditolak itu. Kalau diperbaiki syukur juga lah, apalagi kalau itu senang. Ini udah setahun ditunggu, tapi hasilnya adalah di-reject gitu. Ya, memang itu pengalaman. Saya juga di US ini 3 kali. Nanti ada record email balasannya semuanya di email di bawah. Begitu sulit. Tapi saya ikuti, oh ini mulai dari template-nya salah, disuruh perbaiki lagi, cara citasinya salah, saya ikuti lagi, dan segala macam. Gitu. Jadi begitu kesalahan. Tapi itu membuat kita pengalaman. Membuat kita jadi pengalaman, kita bisa tahu, dan kesalahan itu tidak boleh kedua kali. Apalagi orang Minang ini kalau terimpit tidak di atas, kalau turun tidak di luar. Ada skala itu sekali, kalau 2 kali salah berarti ada something wrong gitu ya. Hanya salah itu boleh sekali, 2 kali, 3 kali itu something wrong. Oh ini tidak dibuat lagi. Akhirnya kita bisa tahu dan paham. Nah proses ini yang Willy, ya proses untuk submit paper itu, submit manuskrip itu, ya yang pertama dimasuk kirim, ya manuskrip dikirim. Bisa jadi kalau tidak sesuai di reject langsung, karena tidak IMS scope-nya kan tidak sesuai dengan standar yang ada di jurnalnya langsung di reject. Tapi ada email itu bagus ya kan, lolos. Biasanya round 1 namanya, round 1 di dalam jurnal. Round 1 berarti sudah selesai editor, itu sudah bagus sekali itu. Itu ya kalau sudah 70% itu paper itu kemungkinan diterima. Kalau sudah lolos di editor. Ini saat editor, lolos editor dikirim ke reviewer. Reviewer suruh perbaiki lagi, dikirim ke editor, suruh perbaiki lagi. Atau bisa jadi reviewer nanti mereject dan segala macam. Tapi reviewer kan biasanya tidak 1, ada 2 biasanya. Ada yang mereject dan tidak, nanti editor biasanya mempertimbangkan. Kalau suruh revisi lagi, dikirimkan ke user lagi, ke pemilik lagi, ke author lagi. Suruh perbaiki, kirim lagi. Seperti itu. Kalau reviewer menyatakan oke, langsung dia terima. Lalu produksi, maka dipublikasikan. Ini siklusnya dalam jurnal umum seperti itu semuanya. Oke. Manuskrip, tulisan, saya bedakan atas 2 bagian yang terpenting saja. Contohnya banyak model ya, macam-macam. Dan nanti Bapak Ibu bisa cari di Google bagaimana bentuk aturan penulisan manuskrip dalam pengecekan manuskrip ini. Nah, editor itu kerjanya adalah melihat skopnya. Skop apakah sesuai nggak manuskrip ini sesuai jurnalnya. Nah, dari skop ini dari mana dia lihat? Dari template. Kita banyak salah di sini. Begitupun juga di Resti. Ya, di Ijazah itu sudah sejak tahun 2018 saja reviewer di situ, juga dengan Menara Rahmat dan segala macam. Banyak kesalahan di recheck itu ada di template. Hurufnya nggak sesuai. Pada di ijazah itu tipe Times Roman 10, nah jadi Times Roman 12 atau 11.
Dan abstraknya Terma 9, jadi kata masuk. Itu aja banyak salah tuh. Jadi kalau editor, kalau udah melihat salah itu langsung dibuang, dia nggak mau capek. Itu masuk ratusan, masuk ribuan paper gitu kan, manuskrip masuk. Yang diterbit cuma paling banyak itu 50 sampai 60-an gitu. Ya, kalau udah lebih 70-an itu masuk kategori apa jurnal plagiat apa pula nanti, predator pula nanti. Predator itu rata-rata terbitnya di atas 60 ke atas. Maka sekarang si jurnal berwanti-wanti dia mempublikasikan tidak sampai 50-an sampai 60-an, 50 sekian. Karena masuk itu salah satu kategorinya. Nah, dari mana dia template? Buat template ini caranya ada selain copy, paste, spesial format. Ambil template itu pasti strukturnya tidak berubah. Ya, template. Jadi template itu sama dengan selingkuh. Selingkuh di sini aja lihat udah lengkap nih semua di template ini. Judul, title. Judul ini sangat berpengaruh, Bapak Ibu. Sangat pengaruh. Judul ini, karena maksudnya sama, tapi kata judul berbeda, itu sama. Jadi, imscope-nya, jadi cara mensiasati kemana? Imscope-nya ini arahnya kemana? Bisa ke komputer. Contoh kayak kami, kayak saya ini kan medical informatik, ya, medical informatik. Informatika medis. Kalau saya dahulu saya tekankan core-nya, dengan medical itu paper itu diterbitkan di jurnal komputer itu rata-rata disuruh ubah atau kalau ubah itu lebih bagus. Kadang-kadang disuruh reject gitu, ya disuruh reject. Nah, di reject langsung kan. Jadi langsung seandainya ubah dikemukakan. Nah kata yang menentukan itu adalah kata awal di judul. Kata awal di judul. Kata awal di judul. Nah kata awal di judul itu harus masuk ke dalam imscope ini. Kemukakan komputernya di situ. Baru nanti untuk medikalnya kalimat ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Itu mengenai title. Ini sangat perlu. Memang ini harus ada juga materi khusus untuk title ini. Kalau kita sekarang di Pasca, di MCOM, itu title ini untuk pertama dirubah semua. Rata-rata rubah semua titelnya. Rata-rata rubah semua titelnya itu. Judulnya itu judul tesisnya rubah semua. Kenapa? Karena dia orang komputer tapi tidak mencirikan kekomputerannya. Di judul, bukan isinya pasti ada komputer, tapi judul. Karena orang melihat pertama judul. Lalu dia baca oleh editor adalah abstrak. Karena ini kecil-kecilnya. Abstrak itu tak lebih dari 300. Itu udah banyak itu. Rata-rata paling 250 kata. Rata-rata 520 kata. Ya, entah 250 kata yang diterbitkan. 300 itu sudah banyak betul. Kadang-kadang kalau untuk social science itu cuma 150 kata. Jadi tidak panjang-panjang. Tidak perlu panjang di abstrak itu. Cuma abstrak ini harus ingat. Nanti ada apa sebenarnya. Abstrak itu harus ada 5 komponen yang di dalamnya tadi. Yang pertama itu latar belakang. Ya, latar belakang harus, tapi tidak harus ada. Tidak harus ada. Harus ada kalimat menyatakan latar belakang. Harus ada kalimat menyatakan latar belakang. Boleh dia sifatnya option ya, boleh ada, boleh tidak. Yang kedua urutannya latar belakang. Yang kedua tujuan, harus ada kata-kata tujuan. Tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Harus ada tujuan. Harus ada tujuan. Yang ketiga harus ada data dan metodenya. Atau metode dan datanya. Data penelitian ini mengolah data ini menggunakan metode ini. Kalau tidak ada metodenya sudah ada, buat nama sendiri sesuai keinginan Bapak Ibu, terserah gitu. Kan di komputer kan sekarang anak perut orang aja membuat nama ini. Apalagi kita di komputer kan kayak mouse itu. Apa pula hubungan mancit tikus dengan kan ada sudah lihat. Jadi boleh aja Bapak Ibu buat metodenya apa kayak gitu. Silakan gitu. Ya ada. Nanti orang akan lihat di isinya nanti. Metode ini, metode terserah aja. Yang penting yang Bapak Ibu usulkan itu belum ada. Kalau sudah ada Bapak Ibu ganti nama-nama Ibu itu plagiat jadinya. Nah, bahaya lagi. Ya, tapi rasanya sudah saya cari literatur review belum ada yang publikasi yang memakai metode ini. Nah, gitu kan. Jadi saya di disertasi itu saya bikinnya nama MMG gitu kan, multiple morfologi gradient. Ya boleh saja bisa, ya boleh saja terserah. Itu tidak ada orang yang mengklaim. Ya, karena sudah 4 tahun lebih publikasi kan, dan tidak ada yang mengklaim. Nah, jadi harus disebutkan datanya, menjelasin. Jangan ceritanya naratif gitu ya. Artinya di dalam penelitian ini diperlukan metode dan data yang akan membantu. Itu kalimat naratif gitu.
Maksudnya kalimat itu kalimat umum gitu, tapi bola kalimat yang informatif gitu. Informatifnya apa? Penelitian ini mengolah data mahasiswa sebanyak sekian orang pada kampus ini ya gitu. Jadi datanya apa? Gitu. Nah, banyak kita nggak membuat kalimat-kalimat umum-umum saja yang tidak informatif gitu, tapi naratif umum, narasi biasa saja gitu, yang general supaya narasi general. Lalu yang keempat, harus ada hasil, result. Harus ada kata hasil. Penelitian ini menghasilkan tingkat misalnya akurasi sekian persen. Penelitian ini menghasilkan dalam mendeteksi perilaku orang lebih baik, perilaku orang lebih ini. Nah, itu harus ada kalimat result. Yang kelima harus ada kesimpulan. Nah, kesimpulan. Jadi dari 5 ini kesimpulannya umum. Nah, kesimpulan umum. Ya, makanya penelitian ini sangat cocok di tahun ini. Kira-kira itu. Makanya kesimpulan, conclusion di dalam suatu manuskrip kadang-kadang tidak dibaca juga karena reviewer tidak baca editor. Kenapa? Karena kalimatnya kadang-kadang tidak ada, hanya mendukung, menguraikan kalimat yang sudah ada di awal dari introduction sampai result hasil. Nah, makanya untuk bagian yang kedua saya sebut imrat. Ada orang lain memang di buku disebut imrat co gitu. Ya, introduction, method, research and discussion, conclusion. Nah, itu kan. Tapi itu conclusion itu kadang-kadang bisa ditambah-tambahkan saja. Dan ingat, conclusion itu panjangnya tidak boleh lebih daripada abstrak. Kalau abstraknya 250 kata, conclusion cukup 200 kata saja. Jadi tidak ada pula dasaran di sana. Tidak ada pula. Kalau seandainya tidak perlu pula disebutkan kelemahan itu, boleh simplitas angka lebih baik ini. Tapi sebaiknya jangan. Kalau dalam manuskrip di paper yang mau diterbitkan jurnal internasional dan segala macam, jangan sebutkan saran, kelemahan dan segala macam. Nah, cukup. Nah, lalu referensi. Nah, referensi ini Bapak Ibu, kalau mau masuk ke jurnal terindeks Scopus, jadi ini internasional bereputasi, referensinya juga harus internasional. Jangan ambil dari Indonesia. Cari dari Springer, IEE, ICM, dan segala. Cari yang 3 tahun terakhir terbitannya. Cari yang 3 tahun terakhir terbitannya. Begitu Bapak Ibu. Dan setahun terakhir, yang saya itu harus 40%. Kalau kita baru-baru, setahun terakhir itu harus 40%. Dan minimal sekarang saya baru juga dapat, setahun yang lampau itu dapat ada aturan bahwa referensi itu, kalau jurnal bereputasi itu, karena saya dinilai, Bapak harus kasih referensi minimal 25 buah. Jadi 25 jadi jurnal internasional, itu 40% itu harus tahun terakhir. Jadi sekitar 10 ya, sekitar 10 buah harus itu yang terbit yang terbit dalam setahun tahunan. Nanti saya tunjukkan triknya. Yang berbayar bisa, mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu tuh bagaimana mengambil paper dan jurnal yang berbayar sehingga bisa gratis. Bisa, ya bisa tidak perlu bayar gitu, tidak perlu bayar. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak sulit. Jadi referensi. Itu referensi. Jadi referensi itu sangat penting. Jadi ini tidak sulit cara mencari. Nanti saya tunjukkan trik. Cari di link Springer, cari di IEE, cari mengambilnya yang tidak bayar itu pakai SCI Hub saja. SCI Hub selesai semua. Ya. Apa kalau itu kan mencuri Pak ya? Kalau mencuri kenapa dia ada di sana? Kalau ada di sana berarti kita tidak mencuri. Jadi mencuri itu mengambil punya orang yang orang lain tidak taruh secara umum. Nah, itu mencuri. Kenapa ada di sana orang bisa buka? Nah, lalu similarity. Nah, karena banyak, jadi membuatnya itu mengcopy paste saja. Ada kalimat, kita mencari ini, nanti tunjukkan urutannya. Nah, bagaimana dia tidak similarity? Robah prasanya. Robah prasanya. Dirubah prasanya dengan kata-kata sinonim, maka similarity-nya tidak. Kita yang terbaru nih, yang terbit bulan Mei itu cuma 6%. 6% similarity-nya. 6% similarity-nya itu rata-rata isinya ambil kopas dari paper-paper orang di internet. Dirubah perasaan sehingga menjadi terurut dan segala macam. Karena buat itu butuh waktu lama-lamanya. Macam itu kan untuk kebutuhan dulu nih, untuk guru besar dan segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu, maka bisa cepat. Jadi bisa aja buat publikasi itu bisa 5 dalam setahun dan segala macam. Nah,
Oke, yang kedua, baru nanti kalau ini sudah lolos round 1, nah maka dilempar ke reviewer oleh editor. Reviewer biasanya melihat yang dibacanya itu memang dia baca lagi dari awal, abstrak, introduction, dan segala macam. Tapi dia akan banyak melihat daripada result dan discussion. Result dan discussion. Diskusi itu artinya bukan kalimat naratif juga. Mau misalnya analisa penilaian ini adalah diperlukan ini untuk mereka, bukan itu gitu. Discussion itu menjelaskan apa yang kita buat. Nah, misalnya contoh gini, kalau buat SPK misalnya kan mau ada kriteria misalnya atau data mining itu kan ada kriteria. Lalu dibuat tabel. Maka kriteria dalam penelitian data ini dijadikan dalam bentuk tabel. Tabel disebutin, jangan tabel berikut, jangan pakai kata-kata berikut dalam manuskrip. Sebutin tabel 1, tabel 2, tabel 3, sebutin. Bukan pada tabel 1. Nah, misalnya gitu. Jelaskan. Data kriteria pada tabel 1 disingkat dengan C. Jelasin. C. C itu adalah singkatan dari kriteria. Dan tidak harus C. Supaya menghindari similarity. Ganti U ke, ganti X ke, ganti apa gitu. Terserah. Ya. Kalau ambil punya orang harus dibuatkan bahwa punya orang. Kalau diambil dari punya, jadikan sitasinya. Ini diambil disitasi dari paper ini. Nah, seperti itu. Jadi buat katanya yang sesuai dengan kita, yang sesuai dengan kita harus kata-katanya sama gitu. Begitu menghindari similarity. Begitu caranya menghindari similarity. Nah, untuk yang discussion. Jadi discussion itu dijelaskan hasilnya. Nanti saya lihatkan paper saya yang baru akan publikasi dengan Pak Yu, lihat nanti isi di dalamnya. Begitu juga yang mau dijelaskan. Apa tabel ini apa maksudnya? Diurangi kan hasil sebagai berikut. Enggak seperti itu, nah, dijelaskan. Nah, nanti akan nampak novelty-nya, kebaruannya. Nah, nanti baru ini ada lagi nanti materi khusus kemana untuk buat kebaruan. Tapi kita sambil lalu aja bisa kok. Oke. Langkah pertama Bapak Ibu kalau mau menulis, kalau sudah ada data, apalagi sudah bisa dicoba ada programnya, sudah ada data, sudah ada ujian hasil pengujiannya, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi, sebelum memulainya, Bapak Ibu cari literatur review, tinjau pustakanya harus cari. Cari paper-paper yang, maksudnya ya yang ada apanya dengan kita, yang hubungan dengan kita, gitu kan, apa istilah yang ada konsistensinya dengan penelitian kita, ya relevansi yang relevan dengan penelitian kita, apakah relevan metodenya atau relevan dengan jenis objek datanya yang relevan. Cari paper-paper yang relevan yang terbit, usahakan yang setahun terakhir. Sekarang Bapak Ibu, walaupun bulan Mei, tapi ada jurnal Desember 2020 sudah terbit. Nah, malah ada sudah masuk ke Scopus, indeks Scopus, ada yang sudah diindeks oleh WOS. Padahal sekarang baru bulan Mei. Contoh lihatlah Telekomunika itu kan Q2 segala macam itu bulan Desember ternyata sudah penuh paper yang diterbitkan di sana di jurnal tersebut. Cari literatur yang kita hubungi. Jadi literatur atau pustaka ada yang dikerjakan. Ini penelitian ini sering kita buat untuk menulisnya. Ini materi dari itu paman kuliah. Itu pasti dilakukan dalam memulai memahami satu topik penelitian baru. Bisa jadi kita selalu cari literatur. Kalau Bapak Ibu mau mulai, boleh buat cari literatur review. Apa yang kasih ulang? Apa topik yang relevan? Cari. Buat download papernya, simpan di dalam referensi kita. Cara menyimpan filenya pakai nama. Saya bicara begitu. Saya lihat pula cara teman lain bekerja, teman lainnya. Jadi ganti namanya itu tahun terbitnya dan nama orangnya. Supaya kita mudah membuat citasi nanti. Jadi nama filenya itu tahun berapa terbit itu 2020. Namanya yang penulis pertamanya Jufred Naam, boleh aja 2020 kurang Naam. Nama last name, nama akhir. 2020. Begitu nama filenya, titik PDF. Nanti dia akan otomatis sendiri terurut. Jadi mudah kita menentukan mencarinya nanti. Sehingga dari literatur review ini tahu kita state of the art-nya, urutan penelitian orang sekarang mengenai topik kita ini sejauh mana. State of the art. Nah, ini nanti akan menentukan kita ke evaluasi yang mendalam nanti nih kepada penelitian kita, objek kita yang sebelumnya. Dan literatur ini baik ini adalah
terhadap kualitas yang baru dari dia nanti kan ada nggak harus Bapak Ibu download dulu paper semua dari abstraknya saja sudah ada karena ada result kan, result dan hasil di kalimat yang ketiga atau keempatnya ada result dan hasil. Dari result itu saja sudah bisa Bapak Ibu buat di sana itu, oh penemuannya di sini, oh akurasinya begini. Nah, itu kita sudah tahu. Kapan perlu buat daftar, kayak kalau saya dulu ada software untuk membuat itu yang macam-macam model softwarenya. Saya sesederhana aja, saya buat aja di Excel atau buat aja di Notepad gitu. Berarti nama ini tahun sekian, kelebihannya sini. Maka kalau saya buat SDR itu pakai 4 tabel saja. Tabel kolom pertama 4 kolom saja, satu tabel 4 kolom. Kolom pertama itu nama orang peneliti dan tahun terbitnya. Kolom kedua metodenya yang dia pakai, kolom ketiga itu datanya data apa, yang keempat itu hasil. Hasilnya ringkas saja, hasilnya lebih baik akurasi segini, hasilnya lebih baik akurasi. 4 kolom di dalam satu tabel. Nah, nanti kan bisa diurut. Nah, gitu cara. Oke. Nah, rangkuman dari state of the art ini nanti kita terletakkan, sebagian kita letakkan di bab 1 literatur review ini maksud introduction. Ini harus ada di dalam manuskrip yang akan dipublikasi di internasional nasional pun jurnal Sinta 1, Sinta 2, 1 Sinta 2 yang tidak di Scopus rata-rata harus ada ini. Ya, literatur review. Misalnya penelitian mungkin di paragraf ketiga di introduction gitu ya atau di pendahuluan disebutkan penelitian orang saat ini tentang ini adalah sianum. Nah, hasilnya begini. Minimal berapa banyaknya? Sebanyaknya, tapi jangan kebanyakan gitu. Cukup yang terkata 7 buah sampai 15 buah masih oke gitu ya. 17 sampai 20 buah masih oke. Gitu ya. Bahkan sianum meneliti tentang ini hasilnya begini. Itu ada di paragraf ketiga, keempat di dalam itu harus ada. Kalau enggak itu kalau orang editor lihat ini orang ini penulis ini enggak tahu perkembangan sekarang nih. Gitu dia kalau enggak kita baca. Si Anu meneliti tahun sekian sana. Bagaimana cara mengutipnya? Ikuti guys lingkung dari jurnalnya. Bagaimana model? Apakah dia memakai angka? Ya kan? Pakai angka atau pakai nama orang. Itu tergantung dengan aturan dari guide of cara menulisnya, ya, guide ratingnya daripada paper tersebut, manuskrip tersebut. Dan yang dalam material dan metode itu yang technical papernya. Misalnya tentang rumus, di papernya tentang rumus simbol-simbolnya, di paper tentang pemakaian ini. Apalagi yang sosial. Saya banyak sekali, kemarin juga membantu salah dosen di mau guru besar, publikasi karena ada teman-teman juga. Dia buat narasi aja, sosial kebanyakan ini kalau saya lihat. Bukan apa, ini yang saya rasakan ya, beberapa buah manuskrip yang minta tolong. Tapi alhamdulillah sudah terbit semua di Scopus. Dia buat narasi kalimat saja semua, kalimat semua. Dia buat kalimat semua. Jadi orang membacanya agak sulit memahami. Karena kalimat Bapak cobalah buat kalimat, karena di WA salah lain masuk kita lain pula kata orang yang membacanya kan. Saya gambarkan. Buat gambar ilustrasi kita saja. Nah, ilustrasi ini kemarin tentang apa? Tentang ekonomi syariah, membuat ekonomi syariah. Ekonomi syariah, saya tidak tahu tentang ekonomi syariah. Saya buatkan gambarnya. Nah, ini ekonomi syariah ini gambarnya dari misalnya dari konsumen datang, diolah oleh bagian ini, akhirnya seperti ini, hasilnya begini. Kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu, dibuat gambarnya, dipakai gambar, sehingga apa? Itu lebih baik. Technical paper ini. Gambar ini juga Bapak Ibu kontribusi yang sangat bagus menghindari similarity. Karena hari ini saya lihat belum ada loh software mengcek similarity untuk mengcek kesamaan gambar gitu. Nah, makanya harus ada gambar. Dan gambar ini pun juga membantu kita nanti mengatur layout tampilan. Ingat, editor jurnal melihat paper, ada banyak kolom yang kosong dalam yang kita kirim itu. Ada saja 10 baris yang kosong di setiap halaman. Ada satu halaman, itu malas dia melihat itu. Lalu bagaimana kita bisa mengatur supaya tidak ada baris kosong dalam tulisan kita itu? Nah, misalnya halaman keduanya, karena menanggung ini, jadi kosong. Kita bisa mainkan ukuran besar gambar ini. Kita kan bisa tarik-tarik aja, mau perbesar dia, mau perpanjang dia, mau perlebar dia, mau perbesar dia. Karena gambar, tidak masalah. Ya, itu pentingnya. Ya, itu technical paper ini.
Jadi masukkan dalam materi dan metode. Ya. Nah, kesalahan besar kita selama ini adalah menulis dengan isi hanya copy paste dari buku tentang teori dasar. Tidak boleh, tidak boleh. Rubah frasanya. Jangan copy paste dalam materi ini. Ya, wawancara ini sangat membantu dalam penelitian. Wawancara nanti diambil dari kuesioner wawancara dilakukan menyebarkan kuesioner, lalu kuesioner diambil kepada penerima. Itu cuma nasi umum, nak mau lah. Jelasin saja. Wawancara dilakukan terhadap siswa di kelas ini dengan berjumlah sekian orang. Yang ditanyakan dalam wawancara itulah sifatnya, kelakuannya, dan prestasinya. Hasilnya didapat, kira-kira begitu. Jadi langsung ceritakan apa yang dilakukan. Ya, jadi padahal dalam menulis ini harus berisi evaluasi yang mendalam kritis tentang penelitian sebelumnya. Nah, gitu ya. Nah, efeknya ini tadi hancur lebur apabila Bapak Ibu dilempar ke similarity. Karena similarity ini kerja editor. Kalau similarity sudah lebih 25% itu langsung tolak saja atau dibuang tuh. Ya, langsung dibuang lebih 25%. Tapi kalau kurang-kurang sedikit bisa, kecuali jurnal-jurnal yang baru berdiri, baru terbit, ya jurnal saya ini yang masuk ini saya edit lagi itu robah rata-rata mungkin ada yang publish di sana itu rata-rata kalimatnya saya robah lagi itu semua hampir dirobah semua. Ya, di G-SWOT, JD, saya robah lagi semua kalimat, dirobah lagi semuanya seperti dari similarity. Kalau sudah banyak sehingga dia menjadi plagiat jadinya. Oke. Dari mana kita dapatkan literatur review? Referensi-referensi itu, literatur itu. Memang ada juga jurnal kan paper yang review gitu. Itu lebih bagus tuh. Itu lebih enak kita kalau dapat paper Bapak Ibu topik yang sama tapi judulnya review, hasil analisis itu lebih bagus tuh. Nggak repot kita lagi menganalisa, tinggal baca aja itu kan udah lengkap semuanya. Nah, kita bisa dapatkan dari paper dari jurnal ilmiah. Kita bisa dapatkan dari paper jurnal ilmiah. Bisa dapatkan dari paper dari conference. Kita bisa dapatkan paper dari conference. Itu dari referensi yang kita bisa gunakan. Ya. Nah, lalu bisa dari tesis, ya, dari disertasi, report. Tapi jarang juga orang mempublikasikan tesis dan disertasi ini susah juga mencarinya gitu kan. Rata-rata kampus mempunyai repositori sendiri dan biasanya repositori buka kalau kita mahasiswanya atau kita membelinya ya atau dari buku textbook. Tapi buku teks dalam referensi jangan satu lah ya. Karena apa? Karena dalam satu manuskrip dalam bentuk paper nanti dipublikasikan hanya kita membawa satu novelty, satu kebaruan. Jadi makanya yang kita ambil nanti masalah teknikalnya paling satu. Makanya satu ini nanti kita Bapak Ibu enggak usah banyak-banyak dari bukunya. Ya, enggak usah banyak-banyak. Buku itu cukup satu saja. Jadi untuk menghindari tsunami literatur ini yang sama-sama ini Bapak Ibu cari deh. Tsunami ini bisa jadi literaturnya sama itu saja. Saya kewalahan itu ya maaf ini. Mencari suatu paper puluhan ribu judulnya sama gitu. Puluhan ribu banyaknya sama. Untuk menghindari itu cari di Web of Science suatu bidang ya. Satu bidang itu puluhan ribu judul itu saja. Cari yang di WOS atau Scopus ya. Nanti ada nanti kalau perlu nanti saya kasihkan ada saya user strategi mencari. Tapi itu pun juga tidak harus dari sana, di situ pun juga bisa. Bisa Springer, saya banyak ke Springer dicari. Nah, Springer ini banyak karena semua bidang ada di sini. Ya, semua bidang ada di sini. IEE, ICM itu khusus komputer saja, ICM, SAGE juga banyak. Emerald, ya, Emerald kalau connect lewat jaringan UPI gratis semua bisa download gitu karena udah ada kerjasama. Ya. Lalu, ya Bapak Ibu cari paper yang bagus, cari paper bagus sebagai contoh untuk sebagai bahan selingkuh. Cari paper yang bagus. Ciri paper yang bagus itu, saya bukan saya membicara contoh sama orang, makanya saya ambil aja punya saya. Kalau sudah banyak disitasi orang, kalau sudah 20 ini, kalau di indeks kan 20 semua ada indeks 20 itu kan besar tuh. Di UNAN saya belum ada yang indeks 20 gitu kan. Maksudnya kalau semuanya gitu, semua papernya. Cari yang banyak papernya disitasi orang. Dan lihat juga yang mensitasinya. Lain dia sendiri saja yang mensitasi. Nah, ada enggak orang lain?
Dan lihat terbitnya paper tersebut, di mana dia sitasi. Oh, ini disitasi oleh Scientific Report. Scientific Report ini adalah jurnal yang nomor 1 di dunia. Q1 dan Nature Elsevier punya. Ya kan? Oh, dia aja baru 2009 udah 3 kali disitasi orang papernya. Ya kan? Nah, berarti paper ini bisa dijadikan contoh baik kalau ukuran urutannya dan segala macam gitu ya, cara menulisnya, cara membuat isinya nanti bisa dilihat daripada contoh dari jadi cari contoh. Nah, baru ambil contoh itu Bapak Ibu copy paste nanti data ke bahan yang di contoh tersebut, mengikuti jumlah halamannya, menjumlah cara hurufnya dan segala macam, gambarnya dan segala. Baru nanti kalau kita mau lempar ke ke jurnal, baru nanti kita sesuaikan. Cari best paper yang terbaik. Banyak lagi, mungkin ada lagi paper yang lebih baik, itu bisa. Nah, cari style of guide-nya. Nah, bisa style of guide itu guide to write your paper. Ada jurnal yang open source, dia kirimkan template-nya. Bisa dari template. Bisa lihat dari guide of autornya. Nah, ambil ininya kalau dalam bentuk doc, nanti Bapak Ibu seperti saya sebutkan tadi, tinggal copy paste spesial and format, sehingga formatnya tidak berubah. Nah, sehingga formatnya. Ya, cari template-nya. Oke. Jadi contoh judul, kita masuk ke judul. Ini sudah yang baru yang accepted, yang terbit bulan Mei akhir minggu. Ya. Hasilnya sama nih Bapak Ibu. Tapi di saat sampai ke jurnal WHOS, judulnya seperti ini tidak dikemukakan karena udah 3 kali paper saya ditolak di situ ya. Saya cuma masuk, saya tidak pernah 5 kali saya submit di sana gitu ya. Saya submit lagi, ya kan. Untuk yang ini tidak langsung dijawabnya. Kalau dulu cuma ada 3 bulan, 6 bulan, berdua. Ini udah lebih setahun ya. Kenapa? Karena di judul sini saja. Kalau identifikasi lembar yang dikeluarkan ini kan saraf terjepit nih. Ini dikemukakan di judulnya ini, yang dikemukakan di jurnal ini medikalnya. Padahal jurnal ini tentang komputer. Saya submit lagi kepada jurnal yang komputer, yang WOS, dibalik judulnya. Ini sama nih, tetap hasil riset ini adalah menghasilkan gambar yang lebih jelaskan. Ini adalah topik tentang komputer. Hanya sampai Maret, April, Mei, cuma 3 bulan, 2 bulan, langsung accepted, publish besok, ya kan? Hanya 3 bulan. Nah, abstrak. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, ya. Panjangnya kalau komputer ya sains teknologi itu adalah 250 sampai 300 kata. Kalau social science itu cuma sampai 150 sampai 200 kata. Ini IMOScope ini objektivitasnya latar belakang ini boleh ada ini objektif nih. Ya, background ini objektif nih. Tapi tujuan harus sebutkan ya, tujuannya. Penelitian ini tujuannya lagi ini sebutkan. Desain metodenya harus disebutkan, hasilnya sebuah conclusion-nya harus disebutkan. Ini isi abstrak. Ya, memang harus ada juga khusus nanti Bapak Ibu sudah buat paper khusus bahas ada papernya sebenarnya bagaimana buat abstrak yang baik. Jadi khusus teman-teman. Memang ini kalau kalian di MCOM ini khusus buat abstrak saja. Itu bisa 1 hari, 2 hari baru selesai. Saya buat abstrak saja baru. 1 hari untuk membuat judul saja. 1 hari membuat abstrak saja. Baru bisa. Dari data. Oke, kita lanjut. Setelah judul abstrak, introduction ini 75% editor menentukan paper kita lolos atau tidak. Introduction. Pendahuluan kalau yang berbahasa nasional bahasa Indonesia. Ini bagian yang sangat perlu penekanan sekali di sini. Bapak Ibu membuat introduksi ini sangat penting membekali mana struktur karena ini yang dibaca oleh kita. Ya, ini bagian yang perlu penekanan. Keterbaruan inovasi harus nampak di sini. Nanti saya tunjuk di mana cara nampaknya. Dan membuat kalimatnya harus dramatis gitu. Jangan membuat kata-katanya yang memble, seakan begini, maka akan begini. Buang kata-kata itu, kalimat memble kalau kami dalam meneliti itu. Maka penelitian ini nanti akan sehingga hasilnya begini. Itu memble. Jadi penelitian ini akan menghasilkan ini. Penelitian ini mendapatkan ini. Gitu. Dan kata-katanya harus dramatis.
Tapi jangan dia pasti penelitiannya nanti ini tapi waktu di hasilnya, waktu di sosial nggak ada ketemu satupun. Kebanyakan yang seperti yang didramatisir itu adalah apabila papernya, manuskripnya tentang aplikasi. Makanya saya tidak tekankan Bapak Ibu mempublikasikan buat manuskrip aplikasi. Boleh saja kita membuat aplikasi. Boleh nih membuat aplikasi misalnya kayak e-study di UPI. Meneliti tentang e-study di UPI, bagaimana membuat papernya. Jangan dikemukakan di dalam sana itu cara menu siswa, menu mahasiswa, ada ini, login mahasiswa, menampilkan ini. Bukan itu. Ya. Bukan itu. Tapi dibuat di sini. Siswa jelaskan, siswa nanti membuat setiap masuk siswa tidak bisa masuk sesuai dengan jadwal saudara, sehingga ketelitian dalam sinkronisasi jadwal dengan keadaan sesuai tepat. Kira-kira begitu. Jadi bukan membuat desain output begini, desain input, bukan itu gitu, bukan itu. Ya, bukan itu. Tapi dibuatkan, boleh saja gambar seperti itu, harus ada narasi di bawah. Jadi mahasiswa tidak bisa masuk setiap waktu saja, tapi berdasarkan waktu sehingga trustinya, keamanannya, sehingga ketepatan waktunya lebih tepat. Jadi jadwalnya tidak umum dibuat saja. Kira-kira begitu. Bapak Ibu. Jadi dibuat dramatis. Nah, apa isinya? Nah, ini kebanyakan juga saya lihat Bapak Ibu di sini ya, masalah isinya ini. Ya, ini udah lebih sejam menjelaskan apa ya, nanti kalau lama nanti biar sampai sahur berbuka aja nanti. Oke. Introduction itu membuat kalimatnya mulai dari yang umum sampai kepada yang spesifik. Di spesifik kalimat terakhir itu harus dijelaskan. Makanya penting dilakukan penelitian ini dalam menyelesaikan masalah ini. Sesuai dengan di atas. Maka penelitian ini penting. Dikunci langsung kalimatnya. Kalimat sebelumnya, sebelum pengunci itu jelaskan. Ada kelemahan. Apa perlu kita cari paper yang terbit, metode atau yang relevan dengan metode itu, ada yang menunjukkan kelemahan. Kalau saya dulu waktu disertasi, saya dapat paper. Dia sebutkan di sana bahwa mendeteksi lubang gigi molar itu gigi Graham tuh sangat sulit. Itu saya pegang kata-kata itu. Kenapa? Karena dia terbit di jurnal yang bereputasi. Memang sulit. Otomatis akan dapat nanti. Gitu ya. Ya. Oke. Kira-kira nanti jadi jangan terlalu umum betul. Jangan terlalu umum betul. Membuat perkembangan komputer sudah maju ini, Anda perlu gitu. Langsung aja ke masalahnya. Jadi biar lebih karena cuma 2 sampai 3 halaman ya. Dan yang terlalu umum nanti semua pernyataannya background. Jadi kata-kata umumnya harus ada paragraf ketiga yang sudah disebutkan tadi, ada penelitian yang relevan dengan kita. Harus ada kunci referensinya. Dan setiap pernyataan itu harus disitasi. Untuk paper cukup 1 sampai 2 halaman. Yang terlalu umum tidak perlu disitasi. Ini saya pakai apa? Nanti disesuaikan dengan jurnalnya. Kalau apa begini, nanti lihat di template. Ini saya cepat aja nih ya. Cukup ada pakai DKK. Membuat sitasi harus urut 1, 2, 3, 4. Jangan loncat-loncat begini. Ini review paper nih. Ada 1, 2, 3, 15 ini. Jangan loncat-loncat. Urutan ini sesuai dengan referensi. Sesuai dengan. Jangan loncat-loncat. Ya, jangan loncat-loncat. Ya. Membuat diagram detail. Ya. Analisa penduluan, analisa hasil. Bukan itu. Apa yang dilakukan step-step proses. Harus detail dan informasi. Harus detail diagram itu. Harus buat pakai gambar, jangan pakai buat di insert save di sana. Enggak. Buat dengan PowerPoint, pindahkan ke pen, crop, pindahkan. Jadi jadikan gambar, jadi dalam bentuk gambar. Ya. Diskusi jadi sudah jelas tadi. Jadi diskusi itu menjawab ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Nah, itu ceritakannya, sajikan. Ini sebetulnya kalau ulama nanti ini. Lalu hasilnya jelaskan. Kalau gambar jelaskan tentang saya ini. Kalau ada punya kita yang direferensi cukup 10% saja. Jangan banyak-banyak, ya. Jangan banyak-banyak, ya. Oke. Jangan dalam abadu, Amir dan abadu, enggak boleh ya. Ada. Kutipan Amir ini pengertian similarity ini. Saya buat similarity cari begini. Jadi kalau sama jadi milik kita. Ini bisa dibaca. Ini harus disitasi. Ya.
cari sebenarnya banyak ada Turnitin, bisa pakai Google saja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada paper, tinggal serahkan ke UPI, nanti tolong bantu cek sebentar, kita nanti insya Allah bisa bantu. Ya, banyak pakai software. Yang kontribusi terbesar itu sebenarnya teks. Ya, equation, tabel, teks yang paling besar. Teks yang paling besar, makanya rubah frasa. Ya, equation, rumus harus buat ada nomornya, harus buat dengan equation. Jangan Bapak Ibu print screen rumus di paper orang, enggak. Buat dengan kapan ketik ulang. Jangan pakai kata-kata follow gitu ya. Nanti kalau ikan biure follow enggak di bawah ini enggak. Boleh ya, bahwa matematika disajikan pada persamaan 1, persamaan 2. Nomor harus urut ya. Harus disebutkan dalam teks. Di mana angka simbol-simbol berubah. G adalah ini, di mana where G ini, X ini, T ini, angka itu. Ya. Gambar harus gunakan sesuaikan dengan template, buat dengan gambar, ya tetap jangan pakai follow, sesuaikan dengan garis lingkup referensinya, di sini captionnya, kosakatanya, dan segala macam. Kalimat seperti saya jelaskan tadi, jangan sesak napas orang, banyak betul pusing nampak orang bacanya, jangan banyak ada kata sehingga dalam dan segala macam. Ini teknik frasa. Buat kalimat, robahkan narasinya sehingga hasilnya lebih baik. Buat kalimat, robah narasi dan segala macam. Ya. Ini umum nih banyak dia atur ulang lagi susunan cocokkan lagi sehingga tidak tapi maksudnya tetap sama. Ini contohnya saya contoh similarity saya cari di internet karena saya sudah kasih bahan similarity dulu dia awalnya saya cari ini. Oh, ini saya robah lagi kata-katanya buat gitu. Dibuat begini saya cek enggak usah pakai similarity Turnitin, pakai ini aja. Kalau bold aja semua berarti itu ketemu kata-kata, berarti tidak bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu bisa mencari pengertian itu, kalimat itu cari-cari di Google aja, ya, pindahkan kemana. Jadi susun nanti kalimat sehingga nyambung. Ini soal kita tidak usah terumus. Ini trik terminologinya. Ya, dia remeh tapi fatal gitu. Banyak seperti ini kalau editor langsung tolaknya spasi, pemakaian spasi. Jangan sebelum titik ada spasi, koma, titik 2, titik 4, tidak boleh ada spasi sebelumnya. Setelah kurung buka tidak boleh ada spasi. Singkatan. Kalau singkatan buatkan di awal sekali. Di judul tidak boleh singkatan. Saya juga boleh tahu di iOS bahwa di judul tidak boleh ada singkatan. Kalau Bapak Ibu ada singkatan di abstrak, singkatkan dulu satu, misalnya SMA, Sekolah Menengah Negeri Atas gitu. Dalam kode SMA. Untuk berikut ke bawahnya sampai conclusion, nanti buat SMA aja semua. Setiap satu paragraf Bapak Ibu harus 3 kalimat, 3 buah titiknya. Satu kalimat harus minimal maksimum 1 kata kerja, 2 kata kerja. Kalau 2 kata kerja harus ada kata sambung. Jadi subjek, predikat, objek, subjek, predikat, objek, keterangan, subjek, predikat, kayak gitu. Pemakaian huruf besar, huruf kecil sesuaikan. Tabel kalau ada angka buat pakai tabel, harus pakai tabel. Jangan tabel di print screen, enggak boleh dia. Gambar ya dari gambar, buat dari image, ya kan? Narasi bukan tutorial, tapi kalimat narasinya ini bukan tutorial kayak membuat apa diktat kuliah dan enggak, tapi jelaskan apa yang dilakukan. Kurangi kata-kata frasa, pahami kalimat ada SPOK, gunakan kata kerja yang meyakinkan, gunakan kalimat terus itu positif, jangan menafikan, jangan nanti apa rangkai kalimat yang paralel. Ya, ini contoh, jangan memakai kata kerja di awal, dijadikan objek, bisa kepergian enggak boleh, ya. Jadi membuat artinya seperti ini. Jangan memakai halnya budi cacat digigit anjing mereka. Ini betul-betul nih. Karena mereka ini subjek di sini, subjek juga di sini. Tapi 3 anjing ini mereka masuk ini masuk masa ini anjing ini. Kenapa? Karena subjek di sini anjing. Hati-hati banyak sekali kalimat seperti ini. Membuat referensi sesuaikan dengan garis lingkung dan referensi daripada di jurnalnya. Apakah pakai apa? Ini contoh apa? Apa CM, SL banyak. Tinggal sesuaikan saja. Ya, boleh pakai Mendeley dan segala macam. Tapi hati-hati juga, karena paper yang kita download itu nggak ada stylenya, formatnya tidak bisa langsung masuk ke Mendeley. Kita ubah lagi, edit lagi. Karena itu sebelum paper nama orang S saja. Karena template di apanya itu apa papernya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Mendeley. Harus diedit lagi sesuatu, dimasukkan lagi. Kira-kira itu. Jadi sesuaikan nanti di ICM dan segala macam. Ya ikuti template. Kalau apa begini, kalau jurnal ini pakai apa semua, mungkin Lupi pakai apa juga. Ya, slide dari yang terakhir, yang baik itu hindari yang tidak perlu, hindari detail yang tidak perlu. Perkembang komputer begini, tidak perlu gitu ya. Gunakan kalimat langsung, tidak memihak, jangan buat asumsi. Kalau begini hasilnya begini, kalau ini tidak bisa, ya, tidak bisa begitu. Membuktikan itu keseluruhan. Terusnya harus logis, proses data hasilnya gimana. Nah sekarang harus akurat. Orang kalimat yang membingung-bingungkan, sehingga akan begini ya, buang gitu.
Kalimat itu didukung oleh bukti, harus ada datanya, harus ada di result dan hasil. Ya. Harus orisinal. Nah, jangan ini punya orang copy paste enggak. Judul, informatif harus lugas, abstrak, iklan artikel harus padat dan independen. Ya. Jadi abstrak ini harus kita bikin padat, independen. Kalimat dari tapi ya. Pendahuluan harus menarik, singkat dan tidak bertele-tele. Cerita kalau tentang harus mulai dari jurnal sampai umum. Jangan balik-balik. Nah, metodenya tepat dan teruji. Nah, ya kan, dan teruji nanti dalam riset dan discussion. Hasilnya sistematis saja. Lalu kesimpulan ini intisari temuan. Ini satu kalimat aja cukup. Dan terakhir bebas plagiat. Itulah kira-kira bahan saya untuk ini. Mungkin ada tanya jawab dan segala macam. Saya silakan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Prof atas sajian materinya. Sebelumnya kita beri aplaus dulu buat narasumber kita, Prof Julfriadi Naam, atas penyampaian materinya. Nah, ini kayaknya Bapak Ibu sangat antusias, Prof, setelah mendengar penyajian tadi, udah ada beberapa pertanyaan. Kira-kira kita ambil 3 pertanyaan atau boleh lebih, Prof? Boleh. Sampai berbuka, boleh. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini Bapak Prof Julfriadi sangat bersedia. Nah, ini ada pertanyaan. Tiga aja dulu ya, Emi, karena ada dosen-dosen yang mau kuliah daring ya. Oh gitu, ya tiga aja. Nanti yang lainnya bisa kita grupnya kita biar aja dulu. Nanti bisa diskusi lewat grup itu dengan Prof Juf nanti. Banyak pertanyaannya karena bahannya tadi sangat menarik sekali. Oke, lanjut Pak, lanjut Emi. Bahannya bisa di-copy enggak? Ini pertanyaan pertama dari Bu Lita Sari Muklis, YIN Batu Sangkar, yang ingin ditanyakan, Prof, untuk mendapatkan ide jurnal, boleh dengan mendownload beberapa jurnal. Pertanyaannya, bagaimana strateginya untuk mendapatkan ide sehingga bisa membuat sebuah jurnal lagi, gitu, Prof? Pertanyaan dari Bu Lita. Ya. Saya jawab satu dulu ya, biar tidak kelupaan nanti. Ya, bahannya ada sama moderator ya, Bapak Ibu butuh bahan. Ya, ada ini kita share bahan. Oke, untuk ide, makanya tidak usah mempersulit diri kita, Bapak Ibu. Apa bidang kita? Apa bidang kita? Kalau sesuaikan dengan apa bidang Bapak Ibu. Misalnya bidang Bapak Ibu tentang data mining gitu. Mulai dari yang umum saja cari data mining. Mulai dari cara bisa saya contohkan misalnya di sini mencari dari data mining misalnya dari dari link Springer. Misalnya dari link Springer, data mining. Mulai aja buka aja link Springer, Springer.com. Ini udah jadi populer di laptop sana, kalau buka linknya langsung keluar. Nah, apa topik Bapak Ibu? Sana dari sini. Misalnya, saya paham misalnya, misalnya metode apa misalnya, misalnya forward chaining. Cari aja forward chaining. Forward chaining. Itu satu metode. Sampai sejauh mana orang meneliti forward chaining sini. Dan metode kita ini Bapak Ibu harus Bapak Ibu dukung dengan apa data yang Bapak Ibu sudah ada. Apalagi kalau sudah ada disertasi, apa data sudah ada. Nah, ambil data yang sudah ada. Nanti di date publikasi ini cari di sini. Eropa, mulai dari cari 2020, biar nggak kebanyakan gitu ya. 2020 sampai dari setahun terakhir. Ini banyak sekali paper yang terbit 2020. Ada 11.025 paper tentang forward chaining. Nah, kita cari di sini. Nah, nanti dicari apa nanti cari tentang misalnya data apa misalnya. Tentang study misalnya. Ya, study, forward chaining tentang study. Nah, sesederhana saja. Nah, nanti kita akan tahu ya, 2020 ada sebanyak 10.800 tentang study ini. Nah, cari mana yang cocok. Nah, memang kuncinya Bapak Ibu adalah harus memang membaca literatur review. Harus membaca paper. Kalau enggak, kita enggak tahu dari mana harus memulainya. Harus cari bahan, harus cari resources. Ya, jadi mulai dengan bidang kita. Jangan buat bidang baru, udah baru pusing lagi memahami ini dan segala macam nanti. Nah, gitu.
Oh, tapi saya mengerti tentang program, misalnya mau apa, bisa medlab ya. Oh, saya ada nggak data saya, misalnya nggak benar. Saya kalau saya data medikal, saya banyak punya Bapak Ibu. Kalau mau, boleh silakan mau apa. Kayak kemarin yang minta bantu saya itu, saya kasih data. Saya kasih cuma 16 buah data saya. Maulah data ini. Jadi kan satu paper. Jadi, nah, gitu. Nah, saya bisa kuat dalam coding misalnya. Nah, bisa seperti itu. Jadi mulai dengan skill kita, apa ilmu yang sudah kita dapat, dan yang kedua, data apa yang kita punya. Nah, gitu. Kapan perlu dulu dari tesis kita, disertasi kita. Itu lebih mudah. Nah, itu Bu Evi. Mungkin ada tambahan. Ada tanya lain atau silakan. Ya, terima kasih Prof. Jadi Bu Lita udah dipapar sama Bapak ini, mungkin bisa mulai dari membaca tesis kita gitu ya Prof ya. Terus kita lanjutkan. Mungkin ini pertanyaan Pak Afriza nggak jauh beda dengan Bu Lita, cuman Pak Afriza ini meminta contoh kerangka. Buatkan kerangkanya dulu kata Prof tadi. Lalu gimana contoh membuat kerangka itu kata Pak Afriza ini. Baik. Kerangka penelitian itu buat saja di Word, nggak usah ikuti template, ya. Usahakan hurufnya jangan besar-besar, 10 karena standar jurnal itu 10 times Roman 10. Imrat tadi, Imrat, introduction, metodenya apa, Imrat. Maka saya selalu bilang Imrat, introduction, metodenya dan risetnya, metode dan datanya apa, result and discussion. 3 itu saja. Nanti kesimpulan bisa terakhir, atau kalau sudah diolah bisa abstrak terakhir. 3 itu saja kerangka dulu buat. Introduction apa aja isinya, pengertian tentang apa yang kita buat, ilmu yang kita olah itu, atau masalah yang akan kita hadapi, penelitian orang-orang setelah itu, kalimatnya, penelitian orang yang berhubungan dengan kita, lalu apa tujuan kita dengan data kita. Lalu baru buat metodenya. Ya, metodenya apa kita gunakan? Buat urutan langkah-langkahnya. Nah, seperti itu. Jadi kerangka cukup deh. Imrat itu standar internasional. Imrat. Ada juga yang punya Imratco, Imratnya. Tapi Imrat itu introduction, method, research, analysis, dan discussion. Maka kalau Bapak Ibu cari di internet, Imrat itu langsung keluar tuh. Metode Imrat. Bagaimana cara Imrat? Jadi strukturnya cukup 3 itu saja kerangkanya dulu. Introduction, method, research, analysis, dan discussion. Nanti kalau mau apa tinggal memasukkan saja lagi. Oke, baru cari jurnalnya. Jangan jurnal cari dulu. Kalau jurnal dulu Bapak terkungkung nanti. Buat jurnal rupa enggak cocok. Nah, ada. Mungkin dipertegas Prof bahwa di introduction itu kalau bisa diperbanyak kutipan. Iya. Iya, citasi. Harus ada review riset. Penelitian terdahulu yang relevan dengan kita. Harus ada. Itu yang saya sebut tadi. Citasi namanya. Citation. Penelitian orang yang relevan dengan kita itu harus banyak. Nah, makanya cari referensi. Kalau sudah ada dapat data kita, sudah tahu apa yang kita tulis, cari referensi yang berhubungan dengan kita, buat introduction. Nah, jangan mulai dengan yang kalimatnya terlalu umum. Langsung aja, misalnya masalah tentang apa, misalnya masalah tentang susah mencari pegawai yang berprestasi. Ceritakan saja. Masalah yang berprestasi adalah begini-begini. Ini masalah ini. Perusahaan ini, nah, kayak gitu. Nah, penelitian orang tentang pegawai prestasi ini, si Anu meneliti ini, ya, pakai citasi. Penelitian terdahulu yang relevan. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru buat urutan-urutan itu bisa kita langkah-langkah sebelum. Bisa kita desain aja sendiri. Ya, pakai gambar kan ada standar yang umum. Nah, setelah itu baru jelaskan apa hasilnya nanti. Yang penting sudah dikerjakan. Kira-kira gitu Bu Evni. Ya, terima kasih Prof. Mudah-mudahan Pak Afrizal juga Pak Afriza ya bisa ini pahamlah kita mendengar penjelasan dari Prof tadi. Jadi memang introduction-nya, tujuan dan metodologi itu kita pikirkan dulu ya Prof ya. Mulai kita semangat membangun publikasi. Terakhir mungkin nih Prof, ini ada pertanyaan dari Pak Elvis Wandi. Untuk gambar, apakah ada ketentuan atau kita rancang sendiri? Gitu pertanyaan beliau, Prof. Gimana? Rancang, ya. Gambar itu kita rancang sendiri. Tidak ada standar khusus. Oh, sutur ini. Oh.
permintaan, contoh kayak ini, permintaan, penawaran dan permintaan. Semakin tinggi permintaan, maka penawaran juga ketinggi. Kita boleh aja buat panah ke atas. Saya buat tuh, permintaan, buat panah ke atas di sebelah kiri kan. Maka penawaran menjadi gini. Buat aja ilustrasi kita sendiri. Tapi ingat, Bapak, Ibu harus jelaskan di bawahnya. Gambar permintaan yang di atas, gambar 1 tentang permintaan diskon, ini adalah permintaan saya begini, hasilnya begini. Jadi harus dibuatkan narasinya gitu. Dibuatkan kalimatnya. Dan boleh data kita tentang kita sendiri, boleh data kita sendiri. Jadi tidak harus kalimatnya itu harus sesuai dengan maksudnya dengan yang sudah ada umum, enggak sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Kira-kira begitu. Jadi kita buat sendiri. Jangan kalau dapat jangan sama dengan punya orang. Tapi kalau akan mirip-mirip kita citasi merujuk kepada ini gitu. Gitu boleh. Gitu Bu. Iya. Terima kasih Prof. Jadi gambar kita boleh rancang sendiri, tidak mesti ada aturan tertentu ya Prof. Baik, mungkin kita udah lewati sesi tanya jawab dan materi ini sangat menarik. Mulai dari awal bagaimana kita tidak jangan terbelenggu lah dengan mitos-mitos yang ada ya Prof ya. Kita bangun, mulai kita pikirkan dan bagaimana dosen itu harus mempublikasi. Dan ini spesifik ke judul kita, Singularity. Tadi katanya banyak software ya Prof. Mungkin nanti di grup, kalau saya pribadi juga ingin tahu apa yang lebih valid itu dari sekian banyak program yang aplikasi softwarenya, mungkin bisa Prof bagi juga ke kita nantinya ya Prof ya. Untuk ini. Kira-kira itu saja dulu. Pak Yu ada tambahan Pak Yu? Cukup, saya rasa Pak Ibu moderator sudah bisa menutup. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa diskusi di grup WA untuk menanyakan lebih lanjut. Mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mohon nanti Pak Prof. Jufri Adib dengan bersenang hati untuk dapat berdiskusi di grup. Terus nanti bisa di-upload recordingnya ke YouTube dan kita kirim linknya ke WA nanti, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan ditutup, Bu Emi. Ya, ini bahan udah kita share dan sebelum ditutup kita foto bersama dulu, Prof, sama foto bersama dulu kita dokumentasikan kegiatan kita hari ini. Ya, suruh semua orang keluarkan video gambarnya supaya tidak apa. Videonya on kan? On kan, ya. Yang manis ya, yang manis senyumnya. Ini semua terekam, Nanti kita share nanti diambil dari rekaman yang terakhir ya. Keluarin semua semua foto videonya. Jadi bisa terekam semua. Salam dari Malang. Iya. Kalau sudah ditutup, mungkin beberapa saat saya bisa temanin. Mungkin ada sedikit yang akan saya jelaskan nanti bagaimana memulai. Tapi tidak apa-apa kita tutup dulu, ya kan? Tapi sifatnya di luar pertemuan ini. Oke, begitu Bu. Selesai Bu. Ya, terima kasih atas kehadiran semua Bapak, Ibu-Ibu. Acara seminar kita, webinar kita bersama Aptikom Pusat dengan tema sebentar kita sudah selesaikan dengan ucapan alhamdulillah dan jangan lupa ambil share dari e-sertifikat kita di grup ini. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.